Di dalam puisi tak ku temukan kata-kata selain keheningan serupa mimpi. Ku cari. Saudaraku semuanya, berjumpa kembali di program Secangkir Babat Aura Zahra Bunga Padi TV. Kali ini Secangkir Babat memasuki episode ketiga. Di episode ketiga ini saya ingin bercerita tentang dua benda keramat dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah mesin tik Brother Deluxe 1350. Mesin tik ini saya peroleh pada tahun 1982 sebagai warisan dari almarhum kakak saya Didi Suhardi. Ketika almarhum kakak saya meninggal pada tahun 82, dia meninggalkan mesin tik ini dan beberapa lembar kertas skripsi dia. Waktu itu dia memang sedang berkuliah di FISIP Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, mesin tik ini saya peroleh, saya simpan, dan kemudian saya gunakan untuk menulis puisi-puisi, menulis surat, dan sebagainya. Di episode yang lampau saya sudah menunjukkan puisi-puisi yang saya tulis tangan di buku tulis bergaris. Nah, setelah itu kemudian saya menulis puisi menggunakan mesin tik ini. Jika dihitung dari tahun 1982, ini usianya ke tahun 2020 berarti sudah 38 tahun. Dan alhamdulillah mesin tik ini masih bisa bekerja dengan baik, dengan gagah, walaupun memang ada beberapa bagian yang sudah mulai terseok-seok. Nah, ini masih berfungsi dengan baik, hanya saja memang pita mesin tiknya ini sudah agak buram ya, sehingga di sini tidak tertera tulisan yang jelas. Ini menggunakan pita mesin tik ya, yang diputar pada satu sisinya, dan jika sudah berada pada sisi yang lain, ini nanti akan bekerja secara otomatis memutar sendiri ke arah yang lain, sehingga bisa digunakan bolak-balik beberapa kali. Mesin tik ini sampai hari ini tetap saya simpan, tetap saya rawat, walaupun sejak sekitar tahun 2000 sudah tidak lagi saya pergunakan, karena pada tahun 2000 saya sudah mulai menggunakan personal komputer. Waktu itu saya membeli komputer merek IBM yang monitornya cukup besar, kemudian CPU-nya juga cukup besar, dan printernya berbunyi berisik sekali, malah lebih berisik dari mesin tik ini. Puisi-puisi yang saya kirim ke media massa itu juga ditulis dengan mesin tik ini. Nah, fungsi mesin tik ini kemudian tergantikan oleh komputer pada tahun 2000 setelah saya membeli PC komputer IBM tersebut. Tetapi sekali waktu kalau kerinduan saya menulis ingin menggunakan mesin tik ini, maka ini bisa dipakai kembali, bahkan sampai hari ini. Kadang-kadang kalau saya rindu pada masa lampau, maka masih menggunakan mesin tik ini untuk menulis puisi ya. Kemudian baru disalin atau dipindahkan ke komputer atau ke laptop. Nah,
Mesin tik ini karena sudah sangat lama menemani hidup saya, ini menjadi salah satu benda keramat. Sesuatu yang sangat berharga, apalagi ini berkaitan dengan kakak saya yang memang sejak awal memberikan stimulus, menghadiahi buku-buku puisi, buku-buku filsafat, buku-buku sosial politik yang lain yang kemudian memengaruhi saya dalam lebih menyukai puisi, baik menikmatinya maupun juga menjadi kreatornya sebagai penulis puisi. Mesin tik ini juga saya pergunakan ketika menyusun buku puisi Jejak Tiga. Ini buku puisi bertiga, saya, Golagong, dan Riz Revolta. Dan ini menjadi benda keramat kedua setelah mesin tik. Tetapi ini tidak akan saya bahas dulu. Saya masih lebih ingin bercerita tentang mesin tik Brother Deluxe 1350 ini. Nah, seluruh kegiatan kepenulisan saya sejak tahun 82 sampai kira-kira tahun 99 itu selalu menggunakan mesin tik ini. Misalnya ketika menyusun antologi puisi Jejak Tiga bersama Golagong dan Riz Revolta, ataupun ketika menulis puisi-puisi ke beberapa media massa, apakah itu ke Pikiran Rakyat Bandung, ke Republika, Media Indonesia, dan sebagainya. Barulah ketika media-media massa mensyaratkan pengiriman karya-karya tulis melalui email, maka fungsi mesin tik ini kemudian tergantikan. Tetapi saya tidak melupakan mesin tik ini karena memang sudah menjadi bagian yang erat dengan diri saya, dan alhamdulillah sampai hari ini masih saya simpan sebaik-baiknya, dikeluarkan jika saya memerlukannya, semacam menuntaskan kerinduan terhadap mesin tik ini. Kira-kira demikian, saudara-saudaraku semuanya, benda keramat pertama yang sampai hari ini masih saya simpan, tidak akan pernah saya tukar dengan apapun. Bahkan dengan istri saya berseloroh jika ini ditukar dengan uang puluhan juta, mungkin juga tidak akan kami lepas, karena ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Mungkin ini tidak berharga, tetapi ini sangat bernilai. Ngopi dulu sebelum berbicara tentang benda keramat yang kedua. Saudara-saudaraku, sekarang saya akan berkisah mengenai benda keramat kedua dalam hidup saya. Dia adalah berupa antologi puisi Jejak Tiga. Ini adalah antologi puisi bertiga, saya, Golagong, dan Riz Revolta. Kami memang bersahabat sejak di bangku SMA. Saya dan Riz Revolta satu angkatan, sementara Golagong 1 tahun di atas kami. Sesungguhnya Golagong juga kawan di SMP, tetapi waktu itu belum saling mengenal, dan baru bertemu di bangku SMA. Nah, buku puisi Jejak Tiga ini menjadi benda keramat kedua karena ini sangat dekat sekali dengan proses kepenulisan saya, bahkan juga kami bertiga. Covernya ditulis tangan, digambar sendiri, sangat sederhana, dan di dalamnya ini diketik dengan mesin tik yang menjadi benda keramat pertama buat saya, yaitu mesin tik Brother
Deluk 1350. Antologi puisi Jejak 3 ini diterbitkan oleh kelompok AZA. AZA. Nah, itu huruf alfabet yang kami pilih menjadi nama kelompok kami. Nah, antologi puisi Jejak 3 ini diterbitkan pada bulan Juli tahun 1988. Ya, kami membuatnya dengan mengetik sendiri dengan menggunakan mesin tik lama yang sudah saya ceritakan di awal tadi, kemudian cetak stensil dengan mesin stensil besar karena dulu memang belum ada digital printing. Nah, buku puisi ini menghimpun beberapa puisi yang masing-masing diberi judul. Kumpulan puisi saya berjudul Ada, kemudian kumpulan puisi Golagong berjudul Outsider, dan kumpulan puisi Ris Revolta berjudul Prasasti Sang Kandidat. Ini memang kami susun bertiga karena pada tahun 87 kami bertemu kembali di Serang. Sebelumnya kami berkuliah di Bandung, Golagong di Unpad Bandung di Fakultas Sastra jurusan Bahasa Indonesia. Kemudian saya dan Ris Revolta menyusul 1 tahun kemudian ke Bandung. Ris Revolta kuliah di Sastra Perancis Unpad Bandung, sementara saya waktu itu diterima di IKIP Bandung yang sekarang namanya berubah menjadi UPI, tetapi tidak saya ambil kuliah di sana. Kemudian berkuliah di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Dago Bandung. Nah, kami semua bertiga tidak selesai kuliahnya dan secara tidak terduga bertemu kembali pada tahun 87 di alun-alun Serang, dan sejak saat itulah kami main bertiga, membincangkan banyak hal, kemudian membentuk kelompok AZA tersebut. Golagong saat itu juga sudah mengirimkan karya-karyanya ke majalah Hai berupa serial Balada Siroy yang pada Maret tahun 88 kemudian dimuat secara berseri di majalah Hai. Nah, di sela-sela kesibukan menulis Balada Siroy itulah kami kemudian menyusun antologi puisi Jejak 3 ini. Puisi-puisi yang dimuat di sini puisi-puisi yang pernah kami kirimkan ke media massa, pernah dimuat di beberapa media massa maupun yang belum. Nah, buku puisi ini kemudian kami edarkan ke sekolah-sekolah baik di SMA 1 Serang, alma mater kami, maupun ke sekolah-sekolah yang lain. Kami bertiga berkeliling ke sekolah-sekolah memberikan pelatihan menulis puisi, menulis cerita pendek dan sebagainya, termasuk juga melakukan pertunjukan baca puisi, dan semuanya dilakukan secara free. Misalnya ini kami membuat semacam poster mini yang menawarkan diri bahwa kelompok AZA itu sangat bersedia untuk diundang ke sekolah-sekolah memberikan obrolan atau perbincangan tentang sastra. Nah, antologi puisi Jejak 3 ini ditulis oleh saya, Toto Estiradi, kemudian Golagong atau nama lain dari Heri Hendrayana Haris, dan Ris Revolta, nama lain dari Rahmat Yanto Suharja. Ris Revolta pada tahun 2004 sudah meninggal dunia. Al-Fatihah buat almarhum, semoga mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Dan saya sampai hari ini masih bersama Golagong mendirikan kelompok-kelompok sastra, dan kemudian terakhir mendirikan Rumah Dunia. Alhamdulillah sampai hari ini masih eksis dan
menjadi ruang terbuka bagi siapapun untuk berkiprah di dunia kepenulisan. Ini ada foto-foto lama kami ya, yang paling atas itu ketika kami membuat antologi puisi Jejak Tiga, saya dan Golagong di rumahnya Golagong, kemudian saya dan Riz Revolta, kemudian yang di bawahnya saya dan Golagong itu di kamar saya, kemudian saya dan Riz Revolta, kemudian ini jejak perjalanan kami bertiga, baik ketika sedang bermain ataupun sedang memberikan pelatihan dunia sastra di beberapa sekolah. Demikian dua benda keramat yang menjadi catatan hidup saya. Saudaraku, demikian tadi sedikit kisah tentang dua benda keramat dalam hidup saya, Mesin Tik Brother dan antologi puisi Jejak Tiga. Semoga cerita yang saya kisahkan tersebut dapat bermanfaat bagi saudara-saudaraku semuanya. Kita tutup dengan ngopi kembali. Terima kasih. Salam.